Sebenarnya gini, kalau masalah cawapres atau capres tentang gugatan MK itu harusnya Ya. seorang calon presiden atau cawapres minimal pejabat publik, Ya. pernah menjadi pejabat publik. Karena apa? Ini saya kasih suatu masukan penting. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan umur panjang, dan juga diberikan tentunya rezeki yang melimpah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan kembali lagi bersama-sama mendengarkan pesan dari Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony ya. Pesan kali ini tentang apa? Ini masih menyinggung soal calon presiden dan calon wakil presiden ya. Jadi seperti yang kalian tahu, beberapa hari yang lalu ini kan sempat ya ribut-ribut soal pembatasan usia untuk calon wakil presiden dan calon presiden. Nah, di video kali ini Bapak Daud Tony atau Pastor Daud Tony juga menyinggung tentang pembatasan usia tersebut ya, perihal pembatasan usia tersebut sebagai syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas dukungannya selama ini terhadap channel Terang Kemuliaan, dan terus dukung channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan ini kepada yang lain, kepada sanak family kalian, kepada teman-teman kalian, juga kepada orang-orang yang kalian kenal tentunya, agar channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat ya, bisa bermanfaat, berkembang dan menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Dan nanti di akhir video seperti biasa saya akan juga menyapa beberapa akun yang tentunya sudah aktif di dalam keluarga channel Terang Kemuliaan ya, yang sering aktif, sering komen baik di dalam postingan di community atau di komunitas channel Terang Kemuliaan ataupun di video-video channel Terang Kemuliaan. Di akhir video nanti akan saya sapa beberapa akun ya. Dan untuk kalian semua yang memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi ya. Di situ ada nomor WhatsApp yang tertera yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian hubungi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hayes TV. So, sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja mari kita dengarkan apa sih pesan dari Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Umur sekian-sekian, minimal sekian-sekian, Yes. maksimal sekian-sekian. Kalau Pak Daud gimana? Saya ditanya gitu. Sebenarnya gini, kalau masalah cawapres atau capres tentang gugatan MK itu harusnya Ya. seorang calon presiden atau cawapres minimal pejabat publik, Ya. pernah menjadi pejabat publik. Karena Yes. apa? Ini saya kasih suatu masukan penting. Yes. Orang punya KTP apakah harus di atas 17 tahun? Ya. Nah, kalau misalnya nikah usia 15 tahun gimana? Nah, betul Pak. Harus punya KTP kan? Dan punya anak. Hmm. Apa ndak boleh punya kakak sama KTP? Dan setiap warga negara Indonesia punya hak, Ya, ingat, betul. untuk diakui sebagai warga negara itu adalah punya kakak, betul? Yes. Nah, saya ditanya sebenarnya batas usia cawapres, capres itu harusnya gimana Pak Daud? Yang nanya orang penting loh, John. Ini Abraham. Ya. Yang tanya orang penting. Harusnya dalam gugatan MK itu harusnya minimal pernah menjadi seorang pejabat publik. Betul? Betul Pak. Betul? Betul. Betul? Karena kalau pejabat publik artinya dia udah punya pengalaman. Orang dikatakan cakap dan dewasa Ya. kalau sudah menikah, betul enggak? Betul. Dan dia punya hak untuk punya KTP. Yes. Kalau misalnya punya anak 1 apa 2 usia 15 tahun,
Apa enggak boleh punya kakak? Gimana? Betul Pak. Harus pejabat publik, setuju Pak. Jadi harusnya gugatan MK kemarin, saya ditanya sama Pak Daud kan pernah di pengamanan presiden. Nah, lebih pengalaman. Ya nanya ini orang penting loh ini atau Abraham. Ya. Kalau Pak Daud kan orang lama, tim lama. Kalau saya tim lama. Betul. Nah, karena tim lama sama tim baru itu beda cara berpikirnya. Nah, waktu itu saya kasih tahu. Kalau saya itu kalau misalnya gugatan MK umur cawapres, capres itu harus apa? Minimal pernah menjadi pejabat publik. Betul. Gimana menurut Abraham? Pandangan saya betul enggak? Betul Pak, harus pejabat. Yang penting pejabat publik Pak. Pernah jadi misalnya jadi wali kota. Dia punya hak. Kan dia punya pejabat publik. Atau gubernur punya hak. Kenapa presiden nggak boleh kan Pak? Iya, harusnya tetap sama. Gugatan MK kemarin itu harusnya minimal pejabat publik. Yang pernah menjadi pejabat publik. Betul. Itu pandangan saya. Ini yang tanya itu staf ahli itu tanya sama saya. Yes. Setelah itu ada juga pertelepon, bahkan ketemu langsung sama saya. Saya ngomong, ya, bener. Dia ngomong, bener Pak Daud ya, minimal pejabat publik. Gimana? Karena udah dipilih sama rakyat kan Pak, pejabat publik. Iya. Nah, warga. Ketua partai itu kan juga pejabat publik. Betul? Nah, betul. Setelah itu apa tuh lurah juga kan pejabat publik juga. Pejabat publik. Berarti lurah boleh jadi presiden Pak? Lo minimal pernah menjadi pejabat publik kan? Kalau pendeta nggak boleh Pak Daud? Wali kota kan pejabat publik. Pendeta. Nah, pendeta belum tentu, sebabnya belum tentu pejabat negara gitu loh. Kalau ketua partai, nah itu kan partai diakui negara. Betul. Kepala desa diakui negara. DPR MPR. Kepala desa juga Pak, lurah. Ya pokoknya minimal harusnya pejabat publik. Kan gini loh, orang yang dikatakan cakap atau dewasa itu kalau sudah menikah, betul enggak? Betul. Kalau udah punya anak 2 atau 3, umurnya 15 tahun. Nah, gimana? Apa anaknya enggak boleh dikasih kakak? Enggak boleh dapat. Enggak boleh punya KTP. Nah, anaknya gimana? Akte lahir. Ingat, setiap warga negara punya hak. Betul? Berarti Gibran keputusannya ada kemungkinan Pak? Kemarin saya ditanya gimana Pak Daud. Nah, harusnya gugatan MK-nya itu harusnya ini minimal menjadi pejabat publik ya gitu. Gimana kalau saya ngasih arahan gimana Abraham? Betul Pak Daud. Luar biasa. Idenya bagus Pak. Idenya bagus. Iya. Jadi orang itu punya hak menentukan karena dia pernah menjadi pejabat publik. Betul. Ya. Yes. Harusnya gugatan MK-nya itu di situ. Betul Pak Daud. Kalau umur misalnya lulus SD umur 70 tahun, umur 60 tahun, bisa nggak nyalonkan jadi presiden? Lulusan SD tidak pernah jadi pejabat publik, gimana? Ya, kalau gitu gimana Pak? Nah, kalau pejabat publik itu minimal pasti S1, betul enggak? Betul. Harusnya minimal pejabat publik yang sudah pernah menjabat publik. Betul, kalau Pak. Partai kan diakui sama negara, sehingga masuk DPR MPR, betul enggak? Betul. Betul Pak Daud. Betul Pak. Nah, yes.
ketua partai kan juga pejabat publik, betul kan? Pejabat publik, ketua partai. Tapi partai. Mm-mm. Nah, tapi aturan partai gimana saya nggak tahu ya. Penting Iya. partai yang diakui negara, yang Betul. disahkan negara dan masuk Senayan, Yes. masuk menjadi anggota DPR, MPR dan diakui sebagai pejabat Pejabat publik. Kalau kemarin itu gugat MK-nya, menurut saya, wah mantap itu. Gimana menurut Abraham? Ya, betul Pak. Harusnya kemarin MK ketemu Pak Daud dulu kemarin. Bukanlah, hanya harusnya pengusulannya itu minimal pejabat publik. Karena orang yang dikatakan cakap atau dewasa itu minimal sudah menikah. Sudah kan menikah. Karena dia perlu KTP, perlu akte lahir anaknya. Masa negara tidak mengakui? Betul nggak? Iya, betul Pak. Masa nunggu dia umur 20 baru boleh kan Pak? Nah terus anaknya gimana kalau begitu? Anaknya mau sekolah. Masa nggak dikasih akte lahir sama KTP? Nah, gimana menurut Abraham kalau saya memberi pandangan? Ya, saya setuju Pak, begitu Pak. Harus pejabat publik lah minimal. Nah, seperti CEO atau direktur, Nah. minimal pernah punya pengalaman, betul? Betul. Betul? Betul Pak. Menjabat sebagai direktur, sebagai CEO atau punya pengalaman, betul nggak? Yes, betul. Jadi segala sesuatu itu saya sukanya itu hal yang masuk akal gitu. Yang masuk akal aja. Nah makanya dari staf khusus kemarin tuh ngomong-ngomong sama saya, nah beda cara pemikiran tim lama sama tim baru katanya. Tim baru harus banyak belajar loh Pak. Nah saya ngomong, kita ini udah pensiunan, hanya mengenang masa lalu, masa depan udah nggak ada, udah pensiun, udah resign. Makanya kemarin saya diminta untuk beri masukan-masukan. Nah ini saya masukan, ini saya kasih tahu di YouTube. Ya, kita siarkan Pak. Nanti kita terbitkan pendapat Pak Daud Tony tentang usia cawapres. Iya, betul. Kalau orang sudah menjadi wali kota atau gubernur, itu pejabat publik. Ya. Dia Betul, punya Pak. hak. Wali kota aja boleh, masa presiden nggak boleh? Kan sama-sama presiden juga pejabat publik, wali kota juga pejabat publik. Iya kan Pak? Iya, betul. Dan setiap warga negara punya hak. Betul? Ya. Hak dan kewajiban, betul? Ini hanya dipersulit ya Pak. Gini, suatu gugatan di Mahkamah Konstitusi itu harus ada dasar hukum dan masuk akal, logika. Makanya saya di Mensos memberitahu ya logikanya ini gitu loh. Masuk akal Pak Daud. Masuk akal Pak. Masuk akalnya gimana? Ya harusnya kan memang pejabat publik memang dari publik, dia udah sah dipilih oleh publik jadi presiden, kok malah dibikin repot ya Pak Daud. Setiap warga negara itu punya hak untuk punya akte kelahiran, betul? Betul Pak. Nah kalau orang tuanya menikah usia 15 tahun nggak punya KTP, punya anak, maksud anaknya nggak boleh punya akte kelahir, nggak boleh punya kakak. Betul? Betul Pak Daud. Iya. Minimal pernah menikah, betul enggak? Ya. Betul Pak Daud. Nah, makanya kemarin tuh ada staf ahli ngomong-ngomong sama saya, lupa namanya, saya ngomong, wah Pak, kalau Pak Daud gimana cara pandangnya? Nah, harusnya
masuknya gugatan MK seperti ini, saya bilang gitu. Langsung ngomong gini, tahu dia ngomong apa? Wah, benar-benar ini dulunya di tim pengamanan khusus sehingga pengalamannya ada, katanya. Cara pandangnya beda, cara berpikirnya beda. Ya beda lah, kita kan orang lama, tim lama, dan menunggu. Sekarang ini kan sudah apa? Udah resign, tidak ada masa depan, sudah resign, kembali ke gereja, mengenang masa lalu doang. Kapan Pak Daud siap buat negara lagi, Pak Daud? Ada permintaan nih, tapi saya baru berdoa ya. Ya, tapi ada permintaan, saya berdoa. Kayak ya, jadi pengamanan khusus lagi, Pak? Diminta sih. Diminta pengamanan khusus ya, supernatural, spiritual. Tapi saya beritahu, saya masih berdoa dulu, minta waktu November. Pengamanan khusus siapa, Pak? Rahasia ya? Santai aja. Rahasia. Abraham, betul nggak Abraham saya mau pejabat publik? Betul Pak Daud, saya setuju Pak Daud. Kalau begitu masuk akal dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dan Pak Gibran kan sudah pejabat publik, sudah. Wali kota. Mau apa lagi? Betul. Apa dia nggak cocok? Apa nggak layak jadi wali kota? Kan layak Pak. Ya toh Pak? Sudah jadi pejabat publik. Sudah menjadi pejabat publik. Mau apa lagi? Jadi gubernur kan bisa Pak Gibran. Jangan Pak. Yang jelas waktu masuk gugatan MK itu harusnya minimal pejabat publik yang dimasukkan gugatan itu baru logika masuk akal, betul? Yes. MK apakah sudah menerima masukan Pak Daud? Kan belum ada yang gugat. Berarti ini senjata ampuhnya ya Pak? Ini senjata ampuhnya Pak untuk pas nanti di MK. Nanti kalau MK putuskan seperti ini berarti ini ide Pak Daud ya? Ini kan kita nih tim penggembira aja. Yes, dahsyat. Siap-siap Pak Saudara ya. Nanti kalau kita dengar MK putuskan bahwa pejabat publik, berarti malam hari ini emang idenya Pak Daud ya. Enggak, saya bercanda aja dah. Ini kan ide saya sampaikan ke Abraham. Tapi masuk akal Pak. Masuk akal, bisa diterima. Nah, kalau kita dulu kan waktu di pengamanan khusus Abrahamnya, itu semua opsi itu dikeluarkan semua. Oh gitu ya. Di situ kita lihat sisi lemah, sisi kuat, titik lemah, titik kuat. Nah, setelah itu diperbaiki, mengambil opsi yang terbaik gitu loh. Gitu ya. Itu pengamanan khusus. Ada namanya rantatis, jadi pelarian taktis, pelolosan taktis. Nah, itu harus dipelajari semua. Itu di keamanan Pak Daud. Iya, nggak asal-asalan gitu loh. Semoga dipakai juga Pak di MK Pak. Iya, kalau jadi kita dulu itu harus betul-betul cara berpikir, mikirkan yang terjelek, posisi lemah, posisi kuat. Nah itu diperhatiin semua, bukan hanya asal ngomong gitu loh. Bukan hanya asal putuskan sesuatu. Itu matang semua. Yang terjeleknya apapun udah diatasin semua. Betul Pak Daud. Nah itu Pak. Cara pandang saya. Nah ide saya aja mungkin orang baru kepikir sekarang. Hah? Betul. Hah? Ya Pak, kita live kan di YouTube nih supaya pada ting idenya Pak. Pada ting Pak. Baru idenya muncul. Betul. Nah kalau batas usia capres, nah itu susah. Sebabnya apa? Nah, Joe Biden umur berapa? Udah ada tua Pak ya.
Mahathir umur berapa, betul nggak? Nah, jadi segala sesuatu itu harus secara hukum itu harus logis gitu loh, dan masuk akal gitu loh. Yes. Nah, jadi kalau batas maksimal, nah itu lihat kondisi. Kalau dia kuat gimana? Betul. Kalau usia 60 stroke gimana? Kan tes kesehatan Pak Daud. Sebelum calon kan dites dulu Pak. Tapi maksudnya kalau batas maksimal capres itu kan susah untuk bicara, betul nggak? Betul. Nah, kan yang bisa, yang jelas pejabat publik udah cukup lah, minimal. Yes. Kalau maksimal itu susah, betul nggak? Nanti maksimal nanti ada hukumnya ngomongin lagi gini, lah Adam dan Hawa umurnya berapa kan gitu. Joe Biden aja 80 tahun Pak. Susah itu loh. Nah, minimal pejabat publik, nah itu udah selesai udah. Yes. Oke, Abraham. Oke. Pak Daud, mengenai Israel bagaimana Pak Daud? Ini banyak yang mau ke Israel tapi pada takut nih Pak. Pokoknya yang mau ke Israel harus latihan pelarian taktis, pelolosan taktis, menghilang, mengguling, merayap. Tiarap. Betul? Betul? Hidup di bawah tanah ya Pak. Jadi kalau yang mau ke Israel harus belajar 5M. Tahu nggak 5M itu apa? Apa itu Pak? Menghilang, mengguling, merayap, membidik, menembak. Haleluya. Namanya terbidik terpilih kan gitu. Yes. Jadi yang mau ke Israel harus 5M. siap belajar 5M. Menghilang, mengguling, merayap, membidik, menembak. Dan begitu ada bom meledak, belajar tiarap. Tiarap, mengguling, menghilang, cari pelindungan. Menghilang gimana caranya Pak Daud? Ya menghilangkan cari pelindungan. Oke. Nah, dan nanti begitu keluar dari Israel, imannya udah kuat. Ditanya apa? Sudah lulus 5M. Menghilang, mengguling, merayap, membidik, menembak. Iya. Dan nanti belajar rantatis, pelarian, pelolosan taktis. Dan lindung tinjau. Begitu ada tembakan, berlindung dan meninjau. Berapa lama Pak Daud ini Pak Daud? Israel ini Pak Daud? Tahun depan lah. Tahun depan aman ya. Tahun depan kira-kira itu bulan-bulan 4, bulan-bulan 5 lah. Tapi kalau mau berangkat sekarang bisa latihan dulu 5M. Nanti lihat belajar lindung tinjau. Begitu ada tembak, berlindung dan meninjau, baru arah tembakannya. Haleluya. Yang terakhir satu, nyerah pada Tuhan dan nasib. Sobat Tenang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Pastor Daud Tony. Beliau menyinggung masalah persyaratan ya, usia pembatasan untuk menjadi cawapres atau capres, terutama pada pemilu 2024 nanti. Dan tentunya kita semua berdoa agar kiranya Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat terus melakukan pelayanannya dan memberikan kabar-kabar baik kepada kita semua. Dan sekali lagi untuk kalian semua yang terbeban, memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi di bawah via pelayanan Yefta Ministry ataupun dari Tom Health TV. Sahabat Terang Kemuliaan,
itulah tadi video dari evangelis atau Pastor Daud Tony. Dan sekarang saya ingin memberikan ayat renungan dari Alkitab ya, untuk kita semua di video kali ini tentunya, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27. Ini adalah sebuah cerita yang ingin saya sharingkan untuk kalian semua tentunya. Di Kisah Para Rasul pasal 27 di ayat ke-14. Akan saya bacakan ayat-ayatnya ini untuk kalian semua. Di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai ayat ke-44. Ini tentang kapal terkandas. Kapal terkandas ini dimana peristiwa ini terjadi ketika ada badai, dimana di situ ada Rasul Paulus bersama para pengikutnya. Baiklah. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Kapal tertandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Jadi ketika mereka berlayar tiba-tiba ada badai yang besar sekali ya. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi kalian bayangkan nih, kapalnya tuh terombang-ambing karena ombak yang besar. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Dan kami sangat hebat, diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Karena mereka takut tenggelam, itu kapalnya kan terombang-ambing sama badai. Jadi dibuang-buanglah muatan dari kapal tersebut. Karena semakin ringan beban kapal, maka tentunya dia akan semakin lebih stabil lah ya. Jadi nggak terombang-ambing terlalu banyak seperti itu. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Di ayat ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatiku diteruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa. Nah, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Jadi dia bertemu malaikat di malam sebelumnya kejadian itu, dibilang katanya jangan takut karena mereka semua itu akan selamat. "Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Ayat ke-26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Di ayat ke-28. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Satu depa itu berapa meter ya kira-kira? Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap buat mudah-mudahan hari lekas siang. Di ayat ke-30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Jadi kata Paulus itu, kalau kalian kabur nggak mau tinggal di kapal, maka kemungkinannya mereka yang kabur itu tidak akan selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu.
Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Di ayat ke-35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapalnya ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau lalu meninggalkan sau-sau itu di atas laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Dari ke-1. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Di ayat ke-3, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menanggalkan maksudnya mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Di ayat terakhir di ayat 44, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi kalau di sini kita lihat ya, di cerita dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 ini menceritakan tentang badai besar yang terjadi ketika Rasul Paulus ada di sebuah kapal ya. Jadi itu badai besar yang terjadi. Tapi kita lihat di situ mujizat terjadi karena iman. Pertama diawali dengan iman Rasul Paulus bahwa ada malaikat yang datang kepadanya pada malam hari sebelumnya dan mengatakan bahwa mereka semua akan selamat. Jadi cuma kapalnya aja yang rusak. Dan dia memberitakan atau menasihati orang-orang yang ada di kapal itu. Dan sebagian besar dari mereka mengimani hal itu. Jadi sama seperti dalam kehidupan kita ya. Kita mengerti bahwa dalam kehidupan kita itu akan selalu ada badai yang terjadi. Baik itu badai yang kecil maupun badai yang besar. Kadang kecil, kadang besar. Tetapi melalui ayat ini di sini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita hadapi, badai kecil atau besar, kita harus tetap mengimani bahwa Tuhan itu selalu berserta kita. Bahwa badai besar itu dapat kita lalui dan Tuhan memberikan pertolongan selalu tepat pada waktunya. Karena apa? Karena mujizat Tuhan itu selalu terjadi. Mujizat itu Tuhan itu ada. Dan selama kita percaya, selama kita beriman, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebesar badai apapun itu. Jadi jangan pernah putus asa. Seperti yang kita tahu dalam Ibrani ya. Ibrani 11 ayat 1. Coba dibuka Ibrani 11 ayat 1. Di situ dibilang bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Walaupun kita mengalami badai kehidupan, sebesar apapun badai itu, imani bahwa kita bisa melaluinya tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mukjizat di tengah badai tersebut. Nah sahabat terang kemuliaan, mungkin itulah saja ayat yang bisa saya sharingkan, firman yang bisa saya sharingkan untuk kalian semua sebagai penguat dalam kehidupan kita ini ya. Dan selanjutnya saya akan menyapa beberapa akun yang tentunya tadi saya sudah janji bakal saya sapa. Akun-akun yang tentunya sudah berpartisipasi di dalam keluarga channel Terang Kemuliaan yang memberikan komen-komen. Jadi saya sapa akun-akun yang memberikan komen baik itu dalam postingan komunitas channel Terang Kemuliaan ya ataupun dalam video-videonya. Di antaranya langsung saja ya. Di antaranya di sini ada akun dari Stefanus Kaendung 2404. Apa kabar? Tuhan berkati. Ada Juliana Johau 6739. Akun Juliana Johau 6739. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian ada Benny 6243. Apa kabar? Tuhan memberkati. Kemudian kita lihat lagi. Di situ ada Sandi Immanuel, ada Sukbudi, kemudian ada Joseph Budianto, ada Mrs. Sashok, ya, apa kabar? Ada Christopher, ada Stefan, ada Gimhot Parulian, ada Frankie, Aristianto Funome, ada Hence Bersyukur, ada David R27, ada Eko Mas Totok, ada juga Melgi Mawe, kemudian ada Jeki Amanah, ada Nurhayati Wungkul, ada Lilis Wanara,
Tony Sandra 2561, Anfresa, kemudian ada Lilan Interisti, ada Dorisita, ada Yuli Asto, ada Aning Sundari, ya. Kemudian ada tadi Mrs. Asyok udah saya sebutkan. Kemudian juga ada Mariana Dwi Susanti, ada Yosep Budianto belum tadi. Kemudian ada Wen Kaiba, ada juga Cahaya Untukmu, ada Made Kasih Kasih, ada Carlito Cuero, Ganda Siburian, Cahaya Untukmu udah ya. Yuliana Damai, ada Mantul Go, ada Ferry Bunga Payung, ada Nerius, kemudian juga ada Martin Lende, ada Diva Sejati, dan Rusen Bau, dan juga ada Duviano Tangkeramba. Oke, itulah akun-akunnya bisa saya sapa di kesempatan kali ini. Apa kabar kalian semua? Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Saya berdoa buat kalian semua, kiranya selalu diberikan kelancaran dalam kehidupan kalian. Baik kalian yang masih study, masih belajar, masih melakukan masih bersekolah ya, ataupun buat kalian yang sudah bekerja, yang berusaha, ataupun yang sudah pensiunan, kalian semua Tuhan berkati dalam kehidupan kalian. Apa yang kalian lakukan berhasil, kemanapun kalian pergi akan selalu dilindungi dalam pimpinannya tentunya. Dan sahabat Tuhan kemuliaan, sampai di sini mungkin video kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada semuanya, dan terus dukung channel Terang Kemuliaan ini. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari channel Terang Kemuliaan, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat, dan menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya juga berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.